Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Emuklis. Dan apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu kekurangan apapun. Amin ya robbal alamin. Nah, seperti biasa kali ini kami mau hiburan mancing ikan mas di kolam harian. Dan ini adalah bahan-bahan umpan yang nanti akan kami gunakan. Nah, ada telur, ada sunkara, kemudian ada amisan kerapu, ada kinoy, ada bondon juga teman-teman. Nanti kita akan lihat apakah umpan ini masih bagus atau masih gacor di kolam harian ya untuk ikan mas. Nanti kita akan lihat sama-sama hasilnya teman-teman. Nah, sebelum lanjut lebih jauh lagi teman-teman, alangkah baiknya silahkan untuk like, share, dan subscribe agar kami bisa lebih semangat lagi menampilkan video-video berikutnya. Apabila sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut meracik umpan. Pertama-tama kita tuangkan satu bungkus amisan ikan kerapu cap jempol. Ini produk cap jempol ya teman-teman. Kita tuangkan satu bungkus, jangan sampai ada yang tersisa. Jangan ada yang tersisa di wadah ya teman-teman, kita tuangkan semuanya. Nah, kemudian kita haluskan dengan cara seperti ini, ditekan-tekan sedikit agar teksturnya itu benar-benar halus dan lembut teman-teman. Misalnya di tempat teman-teman tidak ada amisan ikan kerapu, teman-teman juga bisa menggunakan amisan ikan tuna cap jempol sebanyak satu bungkus. Nah, kali ini saya gunakan amisan ikan kerapu. Setelah ikan kerapunya benar-benar lembut, kemudian kita masukkan satu bungkus bondon. Nah, bondon ini biasanya selalu tersedia di toko-toko pemancingan, dan bondon ini sudah tidak asing lagi ya teman-teman, karena ini umpan legend. Jadi siapapun yang hobi mancing itu pasti tahu bondon teman-teman. Nah, bondon ini teksturnya sedikit lebih keras, jadi kita harus menghancurkannya terlebih dahulu. Kalau ada parutan teman-teman bisa gunakan parutan ya. Kita hancurkan dulu bondonnya sampai teksturnya lembut. Dan kemudian nanti kita campurkan dengan amisan ikan kerapu, diaduk kembali sampai tercampur merata teman-teman. Setelah ikan kerapu dan bondon tercampur merata, teksturnya sudah lembut, kita masukkan 2 butir telur ayam. Nah, untuk telur ayamnya di sini saya hanya gunakan yang putihnya saja teman-teman. Bagian yang kuningnya kita sisihkan buat sarapan ya teman-teman. Jadi di sini saya gunakan hanya bagian putihnya saja sebanyak 2 butir. Setelah telur tercampur merata, kita masukkan lagi sunkara. Nah, untuk mereknya bebas ya teman-teman, mau sunkara kayak mau apa, yang penting itu santan. Untuk santannya saya gunakan sebanyak 2 sendok makan saja cukup. Kita aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Setelah dirasa santannya sudah benar-benar tercampur merata, kemudian kita masukkan susu denkau. Nah, susu denkaunya saya gunakan 3 sendok penuh ya teman-teman. Nah, seperti ini, mucung sebanyak 3 sendok makan saja. Lalu kita aduk-aduk kembali dengan semua bahan tadi sampai tercampur merata. Setelah denkau tercampur merata, kemudian kita masukkan lagi target yang kemasannya bening polos seperti ini ya teman-teman. Nah, target, jadi plastiknya itu bening. Nah, ini saya gunakan hanya 1,5 sendok saja. Nah, jika teman-teman mau pakai setengah bungkus itu juga boleh. Namun di sini saya hanya gunakan 1,5 sendok. Aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, sekarang semua bahan tadi sudah lembut dan sudah tercampur merata seperti ini teksturnya. Kemudian kita masukkan keroto sebanyak 10.000. Mohon maaf pada saat memasukkan kerotonya saya lupa menyalakan kamera. Tapi yang jelas ini sudah saya kasih keroto sebanyak 10.000. Nah, kerotonya sebelum saya masukkan ke baskom ke dalam adonan seperti ini, terlebih dahulu kerotonya itu saya rendam dengan air panas, kemudian dibersihkan dari kotoran-kotoran ya teman-teman.
Nah, setelah dirasa krotonya bersih, kemudian kita campurkan dengan semua bahan tadi, lalu diaduk-aduk lagi seperti ini agar krotonya tidak ada yang menggumpal. Nah, seperti ini. Sekarang kita lanjut ke pengukusan. Untuk mengukus di sini saya gunakan plastik yang ukuran setengah kilo. Kemudian kita letakkan ke dalam plastik dan kemudian saya siapkan juga satu helai daun pandan. Kita masukkan ke dalam plastik daun pandan. Lanjut kita masukkan adonan. Memasukkan adonannya harus hati-hati ya supaya tidak berceceran. Nah, sedikit demi sedikit saja. Jika sudah selesai, kita buang anginnya supaya tidak ada angin yang terjebak di dalam plastik. Kita ratakan dulu seperti ini. Setelah dirasa anginnya keluar, lanjut kita mengikatnya sampai benar-benar kencang. Diusahakan pada saat mengikatnya ini harus benar-benar kencang ya teman-teman, supaya air rebusan itu tidak masuk ke dalam umpan. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini lanjut kita mengukus ya teman-teman selama 15 menit saja. Oke, sekarang kita lanjut pengukusan dulu ya teman-teman. Oke, sekarang adonan sudah dikukus selama 15 menit. Atau misalnya lebih 20 menit itu juga boleh teman-teman. Ini aromanya udah bagus banget ya teman-teman. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita siapkan deho. Untuk dehonya saya gunakan 5000 saja. Nah, biar kita sama-sama tahu 5000 itu berapa sendok kira-kira. Ini saya takar dulu teman-teman pakai sendok makan ya. Nah, ini 1 sendok dan ini setengah sendok. Jadi 5000 itu adalah 1 sendok setengah teman-teman. Oke, kita lanjut menghaluskan deho terlebih dahulu. Ini dehonya juga harus benar-benar sampai lembut ya teman-teman. Jangan sampai ada yang bergerendil atau masih ada yang kasar. Ini harus benar-benar sampai selembut mungkin. Dan ini adalah umpan andalan saya waktu dulu saya hobi mancing, karena saya sempat berhenti mancing teman-teman sekitar 5 tahun yang lalu ya. Tapi resepnya saya masih ingat, dan ini juga dulu sempat pernah jadi juara kedua ikan terbanyak teman-teman. Nah, dan sekarang kita akan tes kembali di 2025 apakah masih berjalan atau masih gacor ya teman-teman. Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana nanti responnya ya teman-teman. Kalau bagus silahkan nanti dicoba, tapi kalau menurut saya pribadi dulu karena sering digunakan, umpan ini sangat bagus sekali ya teman-teman, baik untuk rebutan ikan atau untuk lomba ini juga masuk teman-teman. Dan sekarang saya tanpa menggunakan esen teman-teman. Nah, jika teman-teman mau menambahkan salmon oil itu juga boleh teman-teman, kira-kira sebanyak 10 tetes, karena dulu juga saya pernah mencobanya pakai salmon oil sebanyak 10 tetes, itu juga bagus untuk mengangkat aroma amisan. Atau misalnya teman-teman punya esen, mau menggunakan esen itu juga boleh. Nah, dulu saya sering menggunakannya di antara 4 sampai dengan 5 tetes. Untuk esen bebas teman-teman. Nah, namun kali ini saya kurangi bahan-bahannya, saya buat sesimpel mungkin untuk menghemat biaya teman-teman. Tapi biasanya tanpa apapun juga ini sudah sangat bagus teman-teman, karena saya sudah mencobanya. Nah, sebelum diaduk-aduk kita buang dulu daun pandan. Jika terdapat umpan yang menempel di daun pandan, kita lepaskan dulu ya teman-teman, jangan sampai ada umpan yang terbuang, sayang. Nah, kita bersihkan dulu seperti ini. Setelah bersih baru kita buang daun pandannya teman-teman. Oke, lanjut diaduk-aduk, tapi jangan terlalu ditekan-tekan ya teman-teman, diaduk-aduk saja, tapi jangan terlalu kencang nekannya, takutnya krotonya itu hancur. Nah, seperti ini saja, diaduk-aduk dengan deho sampai tercampur merata teman-teman. Setelah dirasa dehonya benar-benar tercampur merata dengan umpan kukus, kemudian kita tambahkan pengeras kinoy golden fish ya. Nah, kinoynya saya gunakan super kinoy golden fish. Nah, ini tuangkan secukupnya saja sampai ketemu tekstur yang kita inginkan, tidak terlalu lembek dan tidak juga terlalu keras teman-teman. Lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur merata.
Nah, sekarang umpan sudah jadi dan siap untuk digunakan, dan ini teksturnya udah pas banget, tidak terlalu lembek dan tidak juga terlalu keras, dan sudah siap untuk digunakan. Kemudian kita bagi dua seperti ini, jadi jangan semuanya dipegang-pegang ya teman-teman, kita pakai sebelah dulu, nanti kalau yang sebelah sudah habis baru yang sebelahnya kita gunakan supaya tidak mudah cepat basi teman-teman. Nah, dengan cara seperti ini biasanya setengah hari atau seharian full mancing itu juga bagus teman-teman, tidak mudah cepat basi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita pasang umpan dulu. Nah, untuk kail, buat teman-teman yang ingin tahu kail yang saya gunakan, ini adalah kail nomor 1 ya teman-teman. Saya pakainya itu merek Daichi nomor 1. Nah, ini teksturnya sudah bagus banget, jadi dipasangkan ke kailnya itu enak sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Dan sekarang mari kita lihat bagaimana nanti hasilnya teman-teman. Oke, untuk itu jangan kemana-mana, silahkan disimak videonya sampai selesai. Tadi lagi ngetes kukumbul ya teman-teman, langsung dimakan ikan dasar. Alhamdulillah mendarat 1 ekor. Nah, jadi jatah ikannya itu belum diturunkan. Ini adalah ikan dasar atau ikan bekas teman-teman. Alhamdulillah dapat 1 ekor mendarat. Sambil menunggu peserta kita ngedasar dulu. Kita kasih umpan lagi teman-teman. Alhamdulillah itu pesertanya baru ada 1 ya teman-teman. Jadi kita nunggu peserta yang lain datang. Ikannya belum diturunkan ya teman-teman. Ini hanya sekedar ngedasar atau mancing ikan bekas teman-teman. Jadi jatah kita itu belum diturunkan. Mudah-mudahan dimakan lagi ya teman-teman. Aduh, mocel. Oke teman-teman, sekarang kita fokus karena ikannya sudah mulai diturun-turunkan. Dan alhamdulillah ada 7 peserta teman-teman. Untuk satu pesertanya itu 2 kg. Ukuran ikan sekilo 3 sampai 5 teman-teman. Nah, ini jatah saya baru diturunkan. Nah, kelihatan ombaknya ya teman-teman. Ini ikan mas dilempar-lempar begitu ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Mudah-mudahan langsung dimakan teman-teman. Nah, yang lain umpannya itu menggunakan esen ya teman-teman. Hanya saya sendiri yang polosan tanpa esen teman-teman. Nah, saya hanya pakai boman saja. Boman yang saya gunakan adalah pelet samsu dan wayang teman-teman. Nah, ada respon teman-teman, langsung dimakan. Set. Alhamdulillah 1 poin, lumayan. Nah, ini saya sambil mancing sambil ngezoom, jadi sambil mainin kamera, lumayan agak ribet ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita lanjut pasang umpan lagi. Saya lempar di tempat semula, dan saya itu mainnya hanya di satu titik saja teman-teman, karena saya hanya percobaan umpan saja. Dan alhamdulillah umpannya ini benar-benar gacor ya teman-teman. Nah, ada respon lagi teman-teman. Aduh, mocel. Oke, kita lanjut pasang umpan lagi. Tadi sayang sekali mocel teman-teman. Nah, saya lempar di tempat semula di sebelah sana ya, dekat blower. Dan ini umpan ya teman-teman, kalau cocoknya itu buat lomba ya. Kalau untuk harian keterlaluan ya teman-teman. Bukan saya sombong teman-teman, tapi saya berbicara menyesuaikan dengan fakta ya teman-teman. Kalau untuk harian seperti ini, kita kadang-kadang merasa nggak enak sama yang sebelah ya teman-teman. Oke, ada respon lagi teman-teman. Nah, jadi di sini saya hanya ngetes umpan saja ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita sama-sama dapat mengetahui ya teman-teman, meskipun lawannya itu pakai esen, tapi nggak ada matinya teman-teman. Ini ikannya saya udah dapat banyak ya teman-teman. Nanti di akhir video kita perlihatkan penghasilannya kira-kira dapat berapa ekor dengan menggunakan umpan putih kukus polosan tanpa esen ya teman-teman. Oke, kita tunggu lagi. Siapa tahu ada yang makan lagi ya teman-teman. Oke, makan lagi teman-teman. Jujur saya aja ya teman-teman, jadi kadang-kadang tuh merasa nggak enak ya. Tapi apa boleh buat, kita kan ingin tahu umpan ini gacor atau tidaknya, maka perlu pengetesan. Nah, jadi kalau untuk harian itu kadang-kadang nggak enak ya sama tetangga. Nah, jadi sekarang kita sudah sama-sama dapat mengetahui kalau umpan ini meskipun lawannya esen itu udah sangat bagus sekali dan nggak ada matinya teman-teman. Karena dilempar langsung makan, dilempar langsung makan teman-teman. Nah, ini aja saya sambil video kadang-kadang ngezoom, nah langsung dapat lagi kan teman-teman. Jadi dilempar tuh langsung dimakan. Kalau untuk harian ini terlalu galak ya teman-teman. Kita lanjut pasangkan umpan seperti biasa, kita lempar di tempat semula. Nah, ini saya belum pindah-pindah teman-teman, dan lapak ini sebetulnya adalah lapak yang paling jelek teman-teman. Kenapa saya pilih lapak yang paling jelek? Karena saya sekedar hanya mengetes umpan, bukan cari ikan ya teman-teman. Dan ini lawan di sebelah itu lapaknya itu lapak bagus lah ya teman-teman. Nah, ini yang paling jelek, jarang ditempati, jadi saya tempati. Alhamdulillah narik lagi teman-teman. Jadi luar biasa, ikan dari jauh aja itu bisa nyamperin gitu ya, bisa nyamperin umpan teman-teman. Alhamdulillah.
cái này cái kia chặt rồi. Pak, tipayun Pak. Ayan, Tipayun. Oke teman-teman, kiranya cukup sudah mancing hari ini dan ini umpannya juga sudah habis. Nanti kita akan lihat kira-kira dapatnya berapa ekor ya. Ini dimulai dari jam 1 sore
Dimulai dari jam 1 sore selesai jam setengah 4 ya teman-teman. Kita akan hitung dulu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Enggak beres ngitungnya teman-teman, ini banyak. Jadi kita bawa ke tempat yang aman dulu ya, supaya ikannya tidak lepas. Nah, kita hitung di sini saja biar aman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Semuanya 32 ekor teman-teman.